Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya uploadannya ya. Mainboard Harman Kardon Onyx Studio 1 lagi ya. Sebetulnya ini dibawakan lengkap ya, tapi insya lepas karena saya ngerjakan di rumah ya. Ada dua ya di sini ya. Jadi saya lepas boardnya aja, nanti kita coba pakai speaker yang ada di sini ya. Kerusakannya sama-sama mati. Nah ini ya, yang ini itu terbakar seperti ini ya, bagian ini, bagian untuk adaptornya ya, di sini terbakar sampai bawah sini. Nah, seperti ini ya. Wow, sampai sini ya terbakar. Dan ini sering saya temui juga, tidak hanya ini ya, jadi ya beberapa ya, sering saya temui beberapa kali. Dan rata-rata kebanyakan masih bisa diselamatkan dengan catatan modul bluetoothnya tidak rusak. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada dua ya di sini ya, ini buat perbandingan aja ya, seperti ini. Langsung aja ya, seperti biasa pakai skala kali 1, cek plusnya, dapatkan ground di sini, langsung dicek di output 3,3 voltnya. Nah itu kalian lihat dia bergeraknya segitu, yang artinya ya sebetulnya aman ya. Ini kalau ini 4,7 ya, yang 4,7 ya, dia juga bergeraknya sama seperti ini ya, artinya aman. Nah seperti itu, Bluetooth aman. Nah sedangkan yang ini tuh, ini tuh short seperti ini ya, short saya seperti ini, tapi dia tidak full short. Nah tapi konslet harusnya normal seperti ini. Nah ini juga harusnya seperti ini ya, tuh 4,7. Nah ini juga mencurigakan untuk 4,7 nya, dan 3,3 nya itu sedikit mencurigakan ya, karena ini bisa juga diakibatkan karena sini ya, harusnya seperti ini ya, dia nggak bergerak ya, kalaupun bergerak dia kembali lagi harusnya ya, normalnya seperti itu. Nah saya akan berfokus di sini dulu, yang kosong ini. Nah kira-kira penyebabnya apa mas, kok bisa gosong seperti ini ya? Sebetulnya ini ya, ini memang sebetulnya ya kesalahan dari pabrik ya, bukan kesalahan ya, mau dibilang kesalahan gimana, kalau dibilang bukan kesalahan, tapi ya memang faktanya seperti itu ya. Jadi di sini ya kita bandingkan ya. Nah saya selalu bilang, lem-lem yang ada seperti ini ya, model seperti ini, atau bisa juga kalau kita lihat, kalau kalian lem kuning itu ya, kastol seperti itu ya. Nah ini bisa, atau lem lah seperti ini bisa menyebabkan korosi dan konslet berkarat pada komponen. Nah seperti ini. Nah ini mudah-mudahan bukan modul bluetoothnya ya yang rusak, tapi komponen-komponen yang ada di sini ya. Ini bisa kalian lihat ya di sini. Bisa kasih lampu lebih terang. Nah ini tuh, bisa juga di sini nih ya, menyebabkan konslet. Nah ini seperti ini ya. Nah jadi ini terbakarnya itu ya karena ini ya, kalau kalian lihat di sini ya tuh ya, awal mulanya ya seperti ini ya, terus lama-lama dia jadi short ya, konslet komponennya. Nah seperti itu, bisa juga seperti ini. Nah ini mungkin bisa juga dari sini ya konsletnya. Mudah-mudahan bukan modul bluetoothnya yang ini ya, mudah-mudahan. Nah yang ini, nah ini bisa juga ya, bisa juga nanti saya coba ya di sini, tapi ini akan saya bersihkan dulu. Yang pasti ini saya bersihkan dulu, nanti kita coba masih bisa nyala tidak. Kalau masih ya baru kita tindak lanjuti, tapi ya sama aja ya, ini nanti harus saya kerjakan, saya bersihkan semua ini ya. Jadi ini bermula dari ini ya, seperti ini. Nah seperti ini ya. Lampunya saya dekatkan lagi seperti ini. Nah bisa terlihatnya ya. Nah berawal dari seperti ini ya. Nah ini juga akan beresiko. Jadi ini harus dibersihkan. Nah ini ya dari pabriknya sana ya, kenapa ini dilem ya, tentunya kalau ini untuk mencegah biar dia nggak gampang goyang seperti itu ya. Seperti ini juga kalau kena getarannya, tapi justru ini lama kelamaan akan menyebabkan seperti ini. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa nggak usah aja ya seperti itu. Nah ini kan
dikasih ya, nggak masalah ya. Untuk soketan soket untuk ke speakernya ini juga tidak dikasih, cuma yang ini aja, yang dua-dua ini aja ya yang dikasih, yang menjadi sumber penyakitnya di situ. Nah seperti ini melentung ya, melentung. Nah ini akan saya bersihkan dulu, nanti kita abaikan dulu yang bagian sini ya. Nah ini tetap ya, egonya tetap saya kasih nanti, karena ini nanti masuk ke supply-nya ya, supply. Ketika ini kita pakai baterai, dia akan masuk ke sini dan dia akan mensuplai untuk rangkaian amplinya seperti itu. Wow, udah parah seperti ini ya. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan, mudah-mudahan ya. Tapi ya kita optimis dulu ya, karena dari pengalaman yang sudah itu biasanya aman asalkan modul bluetoothnya tidak short, konslet rusak. Ini akan memakan waktu lama ya kalau ini jelas ya, karena ini susah saya lepas karena udah terbakar seperti ini. Ini harus benar-benar dikerok ya, jadi benar-benar harus dibersihkan karbon-karbonnya, itu penting. Kalau tidak bersih ya, kalau perlu dikerok, benar-benar dikerok. Kalau bawahnya ini masih karbon ya, bekas terbakar ini tetap bisa menyebabkan konslet. Kenapa seperti itu ya? Karena saya sering memperbaiki kasus seperti ini ya, dan saya pernah juga, sebetulnya sudah saya bersihkan bersih ya, tapi masih ada bekas sisa karbon yang terkena dengan komponen lainnya. Nah itu yang menyebabkan konslet ya, seperti itu. Seperti itu ya. Tuh, ini agak susah nih ngelepas-ngepasnya ini ya. Ini masih ada lemnya, jadi susah nanti. Jadi butuh penanganan ekstra ini ya. Jadi intinya ini kalian bersihkan aja ya, nggak usah takut ya, dikerok aja semua ya, kerok aja ya. Jadi kalau ini seperti ini ya nanti dikerok. Terus gimana mas kalau jalurnya nanti putus dan sebagainya, ya nggak masalah, nanti kita perbaiki. Kalau perlu ya kita buatkan jalur baru atau kita kabel seperti itu ya, jadi tidak ada masalah ya. Seperti ini tidak ada masalah. Ada masalah ya. Nanti kalau ya kita cut dulu jalurnya, tapi ya harus bersihkan dulu, karena ya seperti yang saya bilang, rawan resiko konslet. Nah sudah parah banget seperti ini ya, terbakar parah ya. Tentunya ya kita harus ekstra ya, ini pekerjaan yang ekstra seperti ini ya, harus kita kerok semua. Jadi kalau jalurnya putus hilang gimana mas, ya nggak masalah. Jempol. Yang penting itu kalau kalian belum sering ngoplok seperti ini ya harus nyari skematiknya, wajib ya, itu wajib banget ya. Kalau nggak punya skematiknya, nanti kalau sering mengerjakan ya tentunya akan tahu jalur-jalurnya ya. Oh ini lemnya nih ya, nempel nih, harus benar-benar dibersihkan nih. Seperti ini ya, awalnya itu dari sini. Ini juga nanti akan riskan seperti itu, sama aja ini ya, ini sama aja ya. Ini nanti mungkin saya di video yang berbeda ya, kalau yang nggak saya video juga, karena butuh penanganan ya. Kalau seperti ini tuh sebetulnya ya harus kita bersihkan, benar-benar bersih ini, benar-benar bersihnya. Jalurnya putus ya, nggak masalah ya, biarkan aja. Oh nanti kita repair
Nah, kalau ini tidak dibersihkan, ya sekali lagi saya kasih tahu, kalau tidak dibersihkan, ini kan hitam seperti ini. Ini menyebabkan karbon ya, hitam seperti ini, bekas terbakar di sini. Ini jangan kalian abaikan ya, seperti ini. Ini benar harus dibersihkan, benar-benar bersih. Kerok seperti ini mas, terus jalurnya jadi rusak, putus seperti ini. Ya nggak apa-apa, putus seperti ini loh. Ini kalau nggak kalian bersihkan, ini bawahnya ini ya, ada karbonnya ini. Ini bisa menyebabkan konslet. Ya ini dengan sebelahnya ini bisa konslet ya. Jadi memang harus dikerok. Oh, wah agak ekstrim caranya mas tadi. Ya memang harus seperti itu. Kalau enggak bisa menyebabkan konslet. Ya sekali lagi ya, bisa menyebabkan konslet. Karena saya sudah sering seperti ini. Saya kira ya udah biasa aja, kan mungkin nggak terlalu ya. Nah seperti ini ya. Ini sampai dalam ya. Ini terbakarnya itu sampai dalam. Nah ini memang harus dibersihkan, benar-benar dibersihkan. Mungkin di video saya udah ada ya, sampai bolong gitu ya kalau nggak salah. Nanti coba saya video atau tidak, saya lupa. Udah saya upload apa belum? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah ini sampai kalian benar-benar bersih ya, benar-benar bersih. Nah, kerok-kerok aja. Nanti ini kalau sudah saya bersihkan pakai thinner ya. Nanti kalau sampai bolong piye mas? Iya nggak apa-apa. Nah, saya udah bilang ya, kalau bolong ya sudah nggak masalah. Nanti kita bikinkan jalurnya. Nah, seperti itu. Nanti kita berusaha ya. Terus kalau memang tidak bisa diperbaiki ya, nanti akan saya upload videonya ya, biar pemiliknya juga harus tahu. Kalau kasusnya ini sebetulnya ini kasus berat ya. Kalau bisa diperbaiki ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah ya, karena sudah berusaha. Nanti saya perlakukan seperti ini, botnya pemiliknya komplain ya. Wah itu malah tambah parah, ya memang ini sudah parah ya, sudah parah. Tapi kan saya berusaha untuk diperbaiki. Nah ini sudah sampai berlubang ya, saya lihat ya, sampai berlubang ini sudah tembus sampai atas ya. Tuh gosongnya itu sudah sampai tembus ini ya. Ini kalau saya ya dia jebol. Nah ya, senggol itu ya sudah berlubang tuh ya. Nah seperti ini ya, sudah berlubang. Nah, nanti kita bikinkan jalur baru, rangkaian baru yang ada di sini ya, komponen-komponen baru. Nah ya ini ya, nggak ada yang jual ya boardnya. Nyari boardnya mas, cari second copotan lepasan ya nggak ada. Rusak ya rusak, kalaupun ada ya udah rusak. Banyak sekali saya dikasih orang itu ya, banyak ya. Board rusak seperti ini itu banyak, tapi ya memang udah nggak bisa dipakai. Kalaupun ada dimanfaatkan ya paling IC amplinya, IC DAC ADC nya ya seperti itu. Tapi untuk IC ampli itu Onyx jarang sekali rusak. IC amplinya ya ini ya jarang sekali rusak. Nah, ini ya, ini harus butuh ketelatenan dan kesabaran menaking ini ya. Tapi kalau kalian merasa orangnya nggak sabaran, nggak bisa telaten ya sudah abaikan ya ini. Nah ini nanti kalau saya bikin full videonya akan makan durasi lama, jadi ini nanti akan saya skip aja ya. Ya intinya bersihkan ya, dibersihkan. Terus komponen yang seperti ini yang hilang, yang terbakar ya nanti kita ganti ya, seperti itu ya. Nah, ganti, kita bikinkan jalur baru karena ini enggak terlalu kompleks ya. Untuk yang ini, untuk supply yang sini itu enggak terlalu kompleks. Nah yang penting ini bersihkan dulu, sudah bersih baru nanti kita bikinkan jalur. Yang penting untuk ke amplinya ini enggak perlu kita ya, enggak masalah ya. Ini kita lepas, yang penting kita coba dulu
dia nyala atau tidak ya. Yang penting nyala. Untuk suaranya kita abaikan dulu ya, nggak apa-apa ya. Supply untuk audionya nggak masalah ya. Ini nanti kita lepas dulu L-nya biar ke sana, yang konslet sana nggak ada. Cuma ya ini aja dimasak juga ya. Ini juga korosi ya. Jadi ini juga harus diperbaiki dulu sebelum nyoba apa namanya, kita coba nyalakan ya. Yang terpenting itu jadi nanti kita pegang seperti ini ya. Tuh kalau sini ini juga harus dikerok ya, karena dulu ada komentar harusnya jangan dikerok-kerok gitu pakai karter mas, kalau ya otomatis jalurnya rusak. Justru itu kita harus kerok biar tahu jalurnya rusak atau tidak ya, karena kalau nggak gitu nggak ketahuan ya, karena kondisinya udah seperti ini. Seperti ini tuh, langsung rusak, komponennya langsung hilang. Nanti kita ganti ya. Nilainya berapa, R berapa ya, nanti saya jelaskan ya. R berapa, komponennya berapa, nanti saya kasih tahu. Tapi ini akan saya bersihkan dulu ya. Jadi seperti itu ya. Ini akan saya bersihkan dulu bagian sini dan sini. Yang pasti dia nggak konslet ke sana. Ini L-nya akan saya lepas dulu. Nah ini berhubungan dengan ini ya. Ini masuk ke sini, jadi dari step up atau push up-nya ini untuk rangkaian amplinya ya. Jadi untuk supply menggerakkan amplinya ini itu kita putus dulu ya, biar tidak mengganggu sana. Yang penting ini kita bisa nyalakan dulu. Nah yang penting itu ya, yang penting ya. Oke, ini akan saya upload dulu, saya tindak lanjuti ya tentunya. Setelah itu ya kita coba ya. Oke ya, saya lanjut upload kodok ya. Oke ya. Sudah bunyi, sudah bisa nyala dan bunyi ya. Ini saya coba pakai baterai ya. Nah, ini baterai saya lepas. Saya akan coba untuk menggunakan adaptor. Jadi Harman Kardon Onyx itu kita tanpa baterai bisa ya nyala. Misalkan kalian saya sering pakainya di rumah aja mas. Nggak penting pakai baterai, pakai adaptor biasanya ya. Lepas aja ya baterainya ya, karena biar tidak mengganggu. Kalau baterai rusak, drop dipasang terus dia ke sini, ini biasanya akan merusak rangkaian sekitar PCB-nya ya. Jadi ya apa, akan menyebabkan korosi ya, karena biasanya seperti itu ya. Lebih baik dilepas baterainya ya, kalau pakai adaptor aja. Nah, ini saya lepas ya. Jadi kita untuk nyoba pakai adaptor aja, dia bisa nyala atau tidak. Nah, bisa nyala ya, tulut ya, tentunya juga bisa bunyi ya, bisa nyala bisa bunyi seperti itu. Udah connect ya, tapi ini volumenya saya kecilkan dulu ya, karena ini tombol volume dan bluetoothnya tidak fungsi. Nah, kenapa tidak fungsi ya nanti saya jelaskan. Nah, biasa kalau pakai adaptor lebih keras ya suaranya. Nah, fungsi ya, untuk pengecasan juga fungsi ini ya. Casnya juga fungsi ya, bisa. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb. Matikan dulu, matikan, saya lepas dulu adaptornya seperti ini ya. Kita akan coba pengecasannya. Onyx 1, untuk Onyx 1 itu kalau saat pengecasan dicas, ini indikatornya nggak akan ada indikator pengecasannya ya.
kecuali ketika ini kalian nyalakan, itu biasanya dia akan kedip-kedip. Nah, kedip-kedip seperti ini ya. Seperti ketika baterai mau habis ya. Kalau baterai mau habis kan dia juga kedip-kedip, biasanya kedip-kedip cepat ya. Seperti ini pelan. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Sudah sip, sudah oke. Nah, ini untuk tombolnya ya. Ya, ini akan saya buka dulu. Akan saya jelaskan dulu tombol. Karena apa? Kendala spare part ya. Nah, kalau di rumah sini saya spare partnya itu ya nggak lengkap, ya nggak bawa semua ya, kecuali di sana ya, di rumah sana atau di tempat kerjaan atau rumah orang tua. Saya juga baru pindah ini ya. Nah, di sini ini, nah ini ya yang kropos kemarin itu. Nah, ini ada resistor 10 kilo. Nah, ini kebetulan saya nggak punya yang SMD, adanya resistor yang biasa, resistor ukuran biasa mau saya pasang, cuma saya nggak punya kabel ya, apa namanya, kawat email ya. Biasanya saya pakai kawat email biar nggak konslet. Kabel ini biasanya konslet ya. Nah, karena butuh satu serabut aja karena jalurnya kecil ya di sini. Jadi yang untuk tombol ini kapasitornya juga rusak ya. Ini hanya untuk lampu Bluetooth aja. Jadi ini nilainya 100 nano, saya kasihkan di belakang aja ya. Karena yang nggak punya 100 nano SMD. Ya, untuk tombolnya ya, tombol Bluetooth di sini dan volume minusnya. Nah, itu saya harus belikan resistornya dulu SMD. Nanti kalau terpaksanya tidak ada ya, tentunya saya akan pakai resistor yang ukuran biasa. Saya pasang sini dan pakai kabel ya, kawat email biasanya ya. Nanti saya taruh ya, mungkin tidak akan bisa rapi banget ya. Kenapa seperti itu ya, memang kondisinya pertama spare part ya tentunya, yang kedua ya memang kondisinya ya terluka parah. Nah, itu yang pertama ya, itu nanti bisa diatasi ya, nanti saya rapikan. Yang penting masanya selesai ya, kasus yang terbakar ini ya. Nah, ini saya harus, karena ya terbakar ya seperti ini, gosong seperti ini, sampai berlubang seperti ini. Seperti yang saya bilang di awal, tentunya kita harus bersihkan semua. Jangan sampai masih ada karbon hitam-hitam ya, karena itu bisa menyebabkan konslet ya. Walaupun sedikit aja ya, masih hitam. Selama min sama plusnya itu masih nyentuh ya, itu akan tetap konslet ya, walaupun kecil ya, kecil banget. Kalau kita tes itu kecil ya, bisa menyebabkan konslet juga ya. Nah, saya juga udah pernah bilang, saya tes kecil tapi tetap bisa bikin konslet. Nah, ini main plus ya, ini dari bus up-nya ya. Jadi ini dari sini bus up masuk ke sini. Jadi kalau kita menggunakan baterai, supply yang bekerja di sini ya. Di sini dia 11 volt ya, sekitar 10-11 ya. Sini dia menggerakkan supply untuk ampli dan untuk ke 3,3 ya. Jadi dari baterai kalau kita on kan, dia masuk ke sini, dia akan masuk ke supply 3,3 nya dan untuk rangkaian amplinya seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakan adaptor seperti ini ya, dia langsung, tapi dia lewat dioda dulu. Jadi kenapa ketika ini terbakar ya, rusak, dia akan aman di sana karena ada dioda ini. Jadi kalau konslet ataupun bermasalah, ini akan aman. Kesananya aman ya, kesananya ya. Jadi yang ke 3,3 itu aman. Kecuali yang ini 4,7. Ya, 4,7 itu dia langsung ke sini. Tapi biasanya juga aman ya. Kalau sampai ini terbakar baru bermasalah. Ini akan bermasalah ke pengecasannya ya. 4,7 ini untuk pengecasannya ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi saya sudah sering sekali juga kasus terbakar seperti ini, itu masih bisa diperbaiki ya, asalkan 3,3 ini tidak short. Kalau ini sampai short ya, seperti yang ini ada kemungkinan modul Bluetooth rusak ya. Kalau modul Bluetooth rusak ya sudah, nggak perlu dioplok-oplok lebih ya, tinggal kalian lepas ini aja, yang ada di sini kalian lepas
dan ini nggak konslet, ya sudah modul Bluetooth bermasalah. Tapi kalau ini kalian lepas ternyata ini masih konslet, ya ada dua kemungkinan, bisa juga DAC-nya yang bermasalah, ADC DAC-nya ini bermasalah. Ya tinggal kalian lepas juga jumpernya yang ada di sini, L-nya di sini, L ini dan ini. Ternyata kalau udah kalian lepas L-nya ini masih konslet, ya berarti ini. Tapi kalau tidak, ya antara ini atau ini, tinggal lepas itu aja ya. Nah itu ya kalau kita tindak lanjuti oblodok ya akan percuma, kecuali kalian ganti IC-nya. Ganti IC pun 50-50 ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi tinggal keparahan modul Bluetooth-nya ya. Dan saya jelaskan lagi, modul Bluetooth itu ini, atau dia sebagai mikrokontrolnya juga, MCU juga ya, yang menggerakkan semua. Jadi bukan berarti ganti aja mas modul Bluetooth-nya, selesai masa, bukan seperti itu ya. Karena di sini untuk kontrol semuanya. Jadi untuk menghidupkan, menggerakkan ini, menyalakan ini, untuk menyalakan amplinya ya. Jadi lewat sini ya, lewat sini untuk menggerakkan ini itu lewat sini ya. Jadi nggak bisa kita ganti modul Bluetooth yang lain, itu nggak bisa. Kenapa saya bilang modul Bluetooth-nya ya, ini untuk Bluetooth dan kontrolnya juga semua ya, seperti itu. Kenapa saya bilang modul Bluetooth ya, memang seperti itu ya, untuk Bluetooth dan kontrolnya juga seperti itu ya. Seperti ini ya, kalau di awal, kalau ini kita tes itu ada hambatannya ya, waktu ini gosong-gosong itu. Tapi kalau sekarang ya tentunya udah dia bergerak kembali lagi ke ya, jadi nggak ada hambatan. Kalau di awal itu masih ada. Nah kalau masih ada, nah itu perlu kalian curigai ya, kalau di sini itu ternyata masih ada gerak mas, hambatannya ini masih gerak gitu ya, atau besar lah ya, ada hambatannya kecil-kecil ya, sana kecil, itu ya perlu dicurigai. Tapi kalau besar itu ya masih kategori aman, pakai skala kali 1 ya, seperti itu. Nah seperti ini ya, harus dibersihkan ya. Tentunya di sini saya ganti dengan PCB seperti ini. Nah ini nanti rencana akan saya pasang seperti ini dan akan saya lem di sini ya. Akan saya rapikan seperti ini, yang enggak bisa rapi ya. Jadi kalau kalian gosong seperti ini, minta mas kalau bisa dirapikan, enggak lubang-lubang gini ya, enggak bisa ya. Jadi kalau kalian terus komplain masuk ke sini, awalnya gosong seperti itu aja ya, terus ternyata saya perbaiki tidak bisa dan sudah lubang-lubang gini ya, kalian nggak bisa komplain ya. Ya itu salah satu resiko ya, diperbaiki karena udah gosong seperti ini ya. Syukur-syukur sudah bisa saya bersihkan seperti ini ya, harusnya alhamdulillah bersyukur ya. Jadi nggak bisa komplain. Kalau kalian komplain ya jangan diservis ya, ke tempat manapun. Karena tentunya kalau tempat servis seperti saya, tentunya saya akan coba perbaiki ya. Tentunya pasti ada resiko berlubang seperti ini ya, karena ini pun untuk kebaikan juga ya. Kalau ini nggak saya bersihkan, saya tetap seperti itu. Bisa kalian lihat ya di awal ini masih berkarbon, di sini kalau kita cek dia ada hambatannya ya. Ya artinya ya konslet karena karbonnya ini ya, seperti yang saya bilang, ini harus dibersihkan, jangan sampai dia ada konslet. Kalau ada hambatannya sedikit ya, sedikit pun, itu bisa menyebabkan ya tidak fungsi ya, tetap karena akan konslet. Biasanya pernah juga saya tahu-tahu kemabul seperti itu ya, saya cek ternyata sedikit konslet seperti itu ya. Oke, ini akan saya rapikan, saya lem, mungkin saya pasang seperti ini sudah saya kasih kaki karena untuk pegangan ya. Dan nanti plus minusnya akan saya kasih kabel yang ini, tentunya ya seperti ini ya, nggak bisa pakai soket lagi karena kondisinya memang sudah seperti itu ya. Udah seperti ini aja udah alhamdulillah ya, daripada ini ada indikasi Bluetooth bermasalah ya. Tapi kalau lihat di sini ada yang korosi, saya akan bersihkan dulu yang ini ya. Mudah-mudahan kalau ini saya lepas udah nggak konslet ya, sudah saya akan lanjutkan ini nanti di video selanjutnya ya. Tapi kalau ternyata masih konslet ya sudah, saya tidak akan ganti IC Bluetooth karena 50-50 video saya
memang udah ada perbaikannya, tapi 50-50 ya. Seperti itu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Oke, kita lanjut besok. Nah, oke ya, ini sudah jadi. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, ini kita taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Saya lem ya di sini, saya hubungkan ke sini langsung. Nah, untuk baterainya ini ya, sekalian ganti baterai. Baterainya nggak ada ya, di sini nggak ada, cuma ya ini saya ganti lebih besar ya. Ini fisiknya lebih besar, ampernya lebih besar ya. Di sini ini pakai 4000, bawahnya 2500 ya. Ini punya saya ya buat nyoba. Nah, kalau saya taruh sebelah sini, ini kepentok ini ya, jadi taruh sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Nah, baterainya, karena baterainya juga nggak dibawakan, jadi ya saya rakit ya BMS sama lain-lainnya. Nyala ya, saya nggak perlu saya coba ya, karena udah dicoba di awal. Nah, seperti itu mesinnya di sini. Nah, ini kalau saya lepas tanpa baterai, nah ini ya bisa ya, nyalakan. Nah, oke ya, tanpa baterai ini ya, langsung pakai adaptor juga bisa ya. Udah sip ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di upload-uploadan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.